Kita jumpa lagi dalam kelas Islam dan Budaya Minangkabau pada kelas KPIB UIN Imam Bonjol Padang tahun akademik 2025. Saudara, kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang ekspresi kebudayaan Minangkabau yang menggunakan adat nan ampe, yaitu adat nan sawana adat yang diadatkan, adat transfer adat istiadat. Adat dan sawana adat adalah adat yang berlaku universal di seluruh dunia, yang turun pada manusia sebagai naluri untuk berlaku baik. Adat dan sawana adat itu di Minangkabau dengan ukuran raso jepare. Misalnya apa? Hino jumalu. Rasa malu itu tumbuh dalam diri manusia sebagai naluri kemanusiaan, naluri sopan santun, sopan menghormati pihak lain, yang tua, yang muda, atau menghormati alam lingkungannya. Kemudian santun adalah perilaku ketika orang mengayomi, melindungi, dan memberi perlindungan kepada pihak yang lebih lemah, baik manusia, hewan, ataupun alam sekitar. Nah, itulah bentuk-bentuk dari adat dan sawana adat. Kemudian, adat dan sawana adat itu bagi orang Minang dianggap begitu pentingnya, maka diadakan di dalam bangku adat. Ini adat yang harus diikat erat dengan simpul mati, tidak boleh lepas dari diri manusia Minangkabau, kecuali kalau sudah terjadi kiamat. Pantunnya berbunyi, anak cicere dewan padi, berbuah tangkai-tangkai, masalah buah keduanya. Bakatnya arif berbuah mati, tidak saurang lebih mengkai, mantap kok kiamat berlaku. Nah, jadi perilaku yang diakui sebagai perbuatan baik yang berlaku di seluruh dunia sebagai perilaku universal itu harus dilakukan oleh manusia Minangkabau, kecuali telah terjadi kiamat, baru dia tidak dituntut lagi melakukan. Contohnya ketika rasa malu, hino malu pada diri manusia itu adalah hal yang naluri, hanya bisa hilang kalau sudah terjadi kiamat. Malu, pakaian tidak rapi, makan bertelanjang seperti hewan. Kemudian sopan santun, ketika orang berlaku sopan pada pihak lain, itu adalah naluri yang berlaku selagi manusia itu normal. Kecuali sudah terjadi kiamat, baik kiamat dalam bentuk sesungguhnya ketika dunia ini dihancurkan, atau kiamat pada diri satu sosok manusia. Ketika dia kehilangan akal sehat, dia gila, maka dia tidak disuruh lagi untuk melakukan adat dan sawana adat, hino, malu, sopan santun, pasu basi, tidak akan dituntut kepada orang yang sudah gila, karena dia dianggap sudah kiamat pada dirinya. Saudara, itu adat yang sudah turun secara naluriah kepada manusia. Di Minangkabau itu dinamakan adat dan sawana adat. Bukan orang Minang yang menyusun adat itu, tapi orang Minang mengambilnya sebagai adat dan sawana adat karena sudah disetujui manusia secara umum di dunia. Bagi khusus orang Minangkabau ditambah dengan adat yang diadatkan. Apa adat yang diadatkan di Minangkabau? Itulah aturan-aturan dari nenek moyang orang Minangkabau. Nah, aturan-aturan mengakui mufakat yang sudah diambil, pembunuhnya tidak berada. Mufakatnya diambil tidak untuk kebenaran, maka itu bukan adat. Maka kalau ada jadi orang Minang, yang pertama ditanya dalam tahun di mata pun apa suku? Itu identitas orang Minangkabau, punya suku dan punya kampung halaman. Kalau Anda dari luar ingin jadi orang Minangkabau, Anda bisa naturalisasi dengan malako istilahnya. Anda menjadi bagian sebuah suku, maka Anda akan menjadi orang Minang dalam suku itu, sesuai dengan program dari punya negara punya suku. Kemudian ada 4 kato mengambil atau pusaka.
dulu atau kemudian. Jadi dua cepat sampai undang kakon sampai ini katakan 10 limbago ada tempat tumbuhnya adat yang kita bicarakan tadi, tempat rujukan ada tadi. Nah, apa itu cupak usali? Cupak usali adalah cupak atau tatanan atau ukuran yang asli. Cupak itu jenis alat takaran untuk mengukur jumlah beras atau padi. Nah, satu cupak itu satu gatang pakai cupak, satu cupak 12 tahun. Maka dikatakan tergantang cepat 12 tahun tergantang kurang 2 50. 4 kali 12 kurang 2 50. Cupak asli adalah aturan-aturan yang diwariskan oleh nenek moyang. Mana dia? Cupak asli itu adalah 4 undang dan kartu pusako. Jadi ada 5 sumber cupak. Kemudian ada 4 kartu mengambil kartu pusako, kartu baru, kartu kemudian. Jadi 2 cupak sampai undang kartu mengambil. Ini katakan 10 limbago ada tempat tumbuhnya adat yang kita bicarakan tadi, tempat rujukan ada tadi. Nah, apa itu cupak usali? Cupak usali adalah cupak atau tatanan atau ukuran yang asli. Cupak itu jenis alat takaran untuk mengukur jumlah beras atau padi. Nah, satu cupak itu satu gatang pakai cupak, satu cupak 12 tahun. Maka dikatakan tergantang cepat 12 tahun tergantang kurang 2 50. 4 kali 12 kurang 2 50. Cupak asli adalah aturan-aturan yang diwariskan oleh nenek moyang. Mana dia? Cupak asli itu adalah 4 undang dan kartu pusako. Jadi ada 5 sumber cupak. Oke, jangan saya silakan bertanya minimal 1 berarti buat oke. Nanya yang apa dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan pada hari Jumat kemarin saya dan teman-teman pergi ke Museum Aditya Warman, Pak. Ya. Jadi di sana saya melihat beberapa macam pakaian adat Datuk, Pak. Ya. Jadi perbedaan baju adat Datuk itu dari mana dibedakan? Jadi pakaian adat Datuk atau penghulu itu yang pertama ada pakaian tetap atau pakaian dinas utama, kira-kira begitu. Ada sekitar 9 pakaian yang harus ada bagi orang penghulu itu. Mulai dari kepalanya, mahkotanya, dikatakan deta atau salo. Nah, salo itu sendiri ada ragamnya, ada variasi bentuknya. Ada yang salo itu yang 5 tingkatan, ada yang 7 tingkatan. Lipatnya juga bermacam dan cara masangnya bermacam. Itu variasi saja dari pembuat salo itu, deta itu. Salo kemudian ada bajunya. Baju Datuk itu umumnya tidak banyak ragamnya, dan dia baju hitam. Ya. Ada juga beberapa variasi di lengannya. Kemudian ada celana atau sarawan. Sarawannya juga tidak banyak variasi, tapi ada jenis-jenisnya. Sarawan Lampung, sarawan Jawa. Nah, perbedaan variasi itu berdasarkan jenis upacara yang akan diikuti oleh orang penghulu. Ya. Kemudian ada pakaian lainnya atau aksesori lainnya, mulai dari salut tadi, ada baju, ada sisampian atau kain yang melingkar di pinggangnya, ada salempang yang dipakai di bahunya, ada ikat pinggang atau caleknya, kemudian ada kerisnya.
Kemudian ada tongkatnya, tungkek bagi seorang penghulu. Kemudian ada sendal atau tarompa. Itulah pakaian penghulu. Variasinya atau yang namanya tadi, kenapa banyak jenisnya ragamnya? Yang pertama karena jenis upacaranya, kemudian jenis tingkatan penghulunya. Jadi ada penghulu itu di Kalarasan atau Piliang itu bertingkat-tingkat, maka jenis pakaiannya dibedakan. Ada jenis salurnya atau detanya berbeda, atau jenis upacara yang akan diikutinya. Begitu. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dulu Pak. Saya Ramadan Denas. Saya ayah itu suku Jawa, ibu suku Melayu, dan saya itu tinggal di Kabupaten Mandailing Natal Pak. Yang mana posisi kampung saya itu, daerah saya itu berbatasan langsung sama Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kalau saya itu pergi ke Padang atau ke Bukit Tinggi sering bolak-balik. Saya juga sering memperhatikan selama ini Pak di daerah Pasaman Barat itu kan memang Pasaman Barat bagian dari Sumatera Barat Pak, Minangkabau. Tapi di sana kan kalau dilihat sudah banyak tran dari Jawa, tran dari Sumatera Utara itu Pak, yang tinggal di sana. Tinggal di sana Pak. Nah, kalau contohnya itu Pak, ketika pesta nikahan itu biasanya pagi mereka tarik kesembahan Pak, tarik kesembahan dari enam. Nanti siang mereka itu ada yang manortor, itu kan dari Sumatera Utara Pak, dari Sumatera Utara manortor. Bahkan nanti kuda lumping atau yang sering kalau di sana itu istilahnya kuru kepang. Nah, itu kalau di pandangan Minangkabau campur-campur itu bagaimana Pak? Maksud pendapat dari Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Oke, pertanyaan bagus. Ketika orang Minang menikah dengan suku di luar sana, apapun sukunya, maka syarat yang pertama harus dipenuhi dulu. Dia harus Islam. Karena itu adat yang simpul mati, tidak boleh ditawar. Yang kedua, adat yang diadatkan agar dia punya suku. Selayaknya dia punya suku dulu. Jadi apapun sukunya, kalau dia sudah Islam, yang kedua dia diberi suku. Caranya bagaimana? Ada naturalisasi. Proses naturalisasi dalam adat Minangkabau namanya malako. Nah, kalau dia sukunya dari Jawa atau dari Tapanuli, dia akan menikah dengan perempuan suku Caniago, maka laki-laki ini harus masuk dalam salah suku selain Caniago. Apapun sukunya. Nah, yang terbaik adalah apa? Dia masuk dalam suku bapaknya si perempuan. Ingat, di Minangkabau bapak dari seorang anak itu sukunya berbeda dengan si anak. Anak ikut suku ibunya, Caniago, bapaknya pasti beda sukunya. Misalnya sukunya Tanjung, maka calon menantu itu malako atau naturalisasi masuk suku Tanjung. Dia jadi bahagian dari suku bapak mertuanya. Jadi nggak jauh-jauh lagi. Kalau dia jadi kemenakan atau bagian keluarga bapak mertuanya, dia kemenakan bapak mertuanya, maka dia menikah dengan anak pisang. Yang perempuan menikah dengan pakonya. Nah, itu perkawinan ideal Minangkabau. Dia punya suku, dia diberi gelar, dan dia menikah dengan anak pisang atau pako dari begitu. Berarti yang milih sukunya itu dia sendiri Pak, kecuali suku. Iya, yang memilihkan suku tentu saja calon mertuanya. Nggak ditentukan oleh tokoh-tokoh Minang. Tidak. Calon mertuanya yang memilihkan suku agar hubungan mereka berlanjut dengan suku itu.
gitu. Dan tidak ada harga, bayarannya tidak ada. Jangan dianggap itu harus dibeli. Kalaupun ada dalam tanda petik ada biayanya adalah malako itu perlu ada peresmiannya minimal dalam kaum yang menerimanya, dalam suku yang menerimanya. Si laki-laki ingin masuk dalam suku Tanjung, maka dia menemui atau diterima dalam kaum suku Tanjung itu dalam upacara kecil minimal berdoa, mendoa istilahnya, menerima kemenakan baru, mendoa, ya minimal ada hidangan beli ayam lah. Syukuran itu semacam syukuran. Baik Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya nama saya Rizal Farabi. Saya asli Parapanjang, tapi bapak saya sukunya Jawa dan ibu juga Jawa. Dan saya di Ranah Minang telah 19 tahun, jadi saya lebih dekat ke Ranah Minang ataupun adat istiadat Minang. Yang saya pertanyakan di sini adalah tentang adat istiadat yang berupa adat bumbu adat dan juga permainan adat, yaitu tentang sejarah makanan Minang yaitu rendang, juga silat. Sejarahnya gimana? Yang selama ini kita tahu ataupun ada juga beberapa hal ataupun informasi yang kontroversial tentang sejarah rendang dan juga silat, dimana kemarin ada yang mengaku bahwasanya rendang ini berasal dari Malaysia gitu. Juga silat juga berasal dari daerah lain. Makanya saya tanyakan kepada Bapak agar kita nanti sama-sama tahu dan juga bisa menjawab pertanyaan dari orang lain dan juga bisa berpendapat bahwasanya sejarah rendang ataupun silat itu gimana gitu. Menurut Bapak. Baik, terima kasih. Ya, rendang. Orang Minang tidak punya rendang. Orang Minang itu punyanya rendang. Ya. Silat. Orang Minang tidak punya silat. Sile. Nah, mana yang lebih duluan, rendang atau rendang? Rendang itu sudah dikenal sejak ribuan tahun barangkali, ketika orang Minang itu memasak pertama kali dengan batok kelapa. Jadi rendang itu dibuat dengan batok kelapa dulu. Rendang adalah makanan atau kuliner asli Minangkabau karena dia bagian dari adat istiadat. Ya. Di beberapa nagari rendang itu wajib ada, harus ada dalam sebuah hidangan untuk perhelatan. Kalau rendangnya belum hadir, maka acaranya belum bisa dilaksanakan. Jadi rendang adalah asli produk budaya Minangkabau. Di Malaysia katanya rendang akan dipatenkan. Rendang silakan, tapi rendang itu milik orang Minangkabau. Tapi seingat saya, yang di Malaysia itu pun yang membuatnya adalah keturunan Minang, karena negeri Sembilan itu adalah wilayah adat Minangkabau sejak Raja Malewa abad ke-17. Jadi boleh saja dipatenkan dalam kebudayaan Melayu Malaysia, tapi jangan namanya rendang, namanya jangan rendang. Milik orang Melayu rendang, milik orang Minang rendang. Silat juga begitu. Silat boleh dipelajari seluruh dunia, ada silat Melayu, ada silat Jawa juga. Tapi silat adalah milik orang Minang. Ada perbedaan khusus silat Minang itu dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Begitu jawaban saya tentang. Baik saudara, saya pikir ya dulu kuliah kita siang ini kita tutup bersama dengan hamdalah. Terima kasih atas semangat Anda untuk belajar dalam keadaan yang melelahkan di siang ini. Sampai bertemu dalam kuliah yang akan datang, kelas KPIP UIN Imam Bonjol Padang tahun akademik 2025. Kita tutup bersama dengan